Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Muzaffar Trafito atau yang biasa dipanggil Vito dari Departemen Teknik Mesin Angkatan 2022. Di sini saya dari kelompok FG3 akan memaparkan apa yang sudah kita pelajari dari modul Jati Diriku sebagai WNI yang setia pada Pancasila. Di FG3 ini saya tidak sendiri, saya bersama 5 teman lainnya. Yang pertama ada Ahmad Zaki, ada Fairuz Fawas, ada Lukman Arif Izul Haq, ada Nicholas Samosir, dan yang terakhir ada Sultan Al-Ridho Putra. Nah, pendahuluan dari materi ini adalah kewarganegaraan dan Pancasila adalah dua konsep penting di Indonesia. Kewarganegaraan mengacu pada hak dan tanggung jawab sebagai anggota suatu negara. Sedangkan Pancasila adalah landasan filosofis resmi negara Indonesia yang menekankan persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Perkenalkan, nama saya adalah Sultan Al-Ridho Putra. Saya akan memaparkan 2 poin penting yang ada pada bab 1. Poin pertama adalah poin yang membahas Indonesia sebagai bangsa majemuk dan faktor pemersatu bangsa. Pada poin ini juga terjelaskan pengertian lebih mendalam soal bangsa dan suku bangsa. Poin penting kedua adalah nilai kebangsaan yang merupakan bentuk implementasi kesadaran diri warga negara. Sekarang saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai keterkaitan poin penting bab 1 dengan bahasan pokok. Setelah kita ketahui dari yang telah dipaparkan bahwa poin penting bab 1 mengenai Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan faktor pemersatu bangsa serta nilai kebangsaan. Nah, sebagai masyarakat Indonesia, kita tuh sangat penting untuk mengetahui jati diri negara sebelum lebih banyak untuk menerima pedoman hidup bernegara yang akan ditanamkan kepada kita, seperti Pancasila. Nah, dengan mengetahui, kita dapat lebih mengenal dan peduli tanpa paksaan untuk menjalankan kehidupan bernegara beserta pedomannya. Nah, selanjutnya ada di poin penting bab 2. Nah, poin penting bab 2 itu ada 2 macam. Yang pertama, hakikat negara. Di sini menjelaskan tentang apa itu hakikat negara dan yang berkaitan dengan hakikat negara. Nah, yang kedua, poin penting kedua di bab 2 yaitu ada negara Indonesia. Di sini menjelaskan tentang apa itu negara Indonesia, terus apa saja yang ada di negara Indonesia. Lalu materi selanjutnya ada keterkaitan poin penting bab 2 dengan bahasan pokok. Nah, di sini saya dapat menjelaskan bahwa menurut Thomas Hobbes, hakikat negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak yang masing-masing akan berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan mereka. Nah, hakikat negara memiliki 6 unsur yang terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, pengakuan dari negara lain, fungsi negara, dan tujuan negara. Kemudian beberapa poin penting dari bab 3 yaitu Pancasila sebagai landasan dasar dan penerapan Pancasila berpengaruh pada baiknya ketatanegaraan. Kemudian berikut beberapa keterkaitan poin penting bab 3 dengan bahasan pokok, yang mana Pancasila adalah landasan filosofis Indonesia yang memandu identitas politik, sosial, dan budayanya. Prinsip-prinsip persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan penghormatan terhadap keragaman menumbuhkan pemahaman bersama di antara warga negara, memastikan kebijakan pemerintah melayani kepentingan publik yang baik bagi semua. Prinsip-prinsip Pancasila juga memandu pembangunan bangsa menuju masyarakat yang adil dan harmonis. Berikutnya ada poin-poin penting bab, tapi sebelumnya perkenalkan kembali Nicholas Samosir dari kelompok ketiga. Nah, poin-poin penting dari bab ini ada 2. Yang pertama itu konsep kewarganegaraan dan yang kedua itu hak kewajiban warga dan negara. Selanjutnya keterkaitan poin penting bab 4 dengan bahasan pokok. Kewarganegaraan telah berevolusi sepanjang sejarah dari zaman Yunani kuno, di mana warga negara memiliki hak istimewa, hingga ke negara-negara bangsa modern, di mana prinsip-prinsip nasionalisme, hak asasi manusia, dan demokrasi menjadi sangat penting. Di Indonesia sendiri, warganegaraan didasarkan pada prinsip ius sanguinis atau berdasarkan darah, dan ius soli yang artinya berdasarkan tempat kelahiran, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006. Warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi warganya, penting untuk menjunjung tinggi hak dan kewajiban ini.
untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata secara kewarganegaraan dan menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan warga. Baik, di sini saya akan membahas mengenai poin penting dari bab 5. Sebelumnya, kenalkan kembali nama saya Fels Fawaz dari FG3. Nah, di sini poin penting dari bab 5 itu ada 2, yaitu hubungan antar negara dan juga globalisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan poin penting dari bab 5 dengan bahasan pokoknya. Hubungan antar bangsa tidak selalu harmonis karena perbedaan kepentingan nasional. Perbedaan kepentingan dapat menimbulkan konflik yang dapat berujung pada perang. Globalisasi membawa implikasi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan iptek pada tingkat yang berbeda. Masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh berbagai tawaran dalam proses globalisasi. Negara modern menempuh pembangunan melalui 3 tahapan, yaitu unifikasi, industrialisasi, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya kita beralih ke simpulan. Nah, dari bab 1 sendiri simpulannya adalah sangatlah penting bagi warga negara untuk mengetahui latar belakang negara sendiri. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan bernegara, warga akan berpaku pada pedoman dan norma yang telah ada. Dengan mengetahui latar belakang negara, warga dapat lebih mudah menumbuhkan dan mengimplementasikan nilai kebangsaan. Untuk bab 2, dapat disimpulkan bahwa negara merupakan suatu organisasi sosial yang terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, pengakuan dan negara lain. Kemudian ada fungsi negara dan tujuan negara. Rakyat dan wilayah menjadi unsur-unsur negara yang paling fundamental, karena suatu negara harus memiliki warga negara yang diperintah dan wilayah yang jelas. Fungsi dan tujuan negara adalah pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara, serta mengatur kehidupan rakyatnya. Selanjutnya untuk kesimpulan bab ketiga sendiri adalah Pancasila berperan langsung sebagai dasar pedoman masyarakat Indonesia. Kemudian untuk bab keempat, kewarganegaraan merupakan suatu tanda bahwa seseorang merupakan bagian dari suatu bangsa atau negara. Dalam bernegara, kita mempunyai hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Menjunjung tinggi hak dan kewajiban ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata serta menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan bagi warganya. Kemudian untuk bab 5 sendiri, dapat disimpulkan bahwa meskipun globalisasi membawa manfaat ekonomi dan sosial, hal itu dapat juga menimbulkan konflik karena perbedaan kepentingan sosial dan nasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan pembukaan ekonomi dalam rangka integrasi global yang lebih luas dan memperdalam pembangunan secara bertahap melalui unifikasi, industrialisasi, dan kesejahteraan sosial. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu mengolah dampak negatif dari globalisasi, seperti meningkatnya konsumtif dari warganya dan hedonisme di kalangan masyarakat. Berikutnya saya akan menyebutkan notula hasil diskusi yang dilakukan pada diskusi online pada Dimas. Yang pertama itu ada hasil dari diskusi LTM bahasan bagian 1. Bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman etnis dan budaya yang penting diakui dan dihormati. Pentingnya pemahaman tentang perbedaan antara nationality dan ethnicity serta faktor-faktor yang menyatukan bangsa Indonesia seperti latar belakang sejarah, Pancasila, Konstitusi 1945, dan simbol-simbol nasional juga menjadi sorotan. Meskipun pluralitas bangsa Indonesia dapat menimbulkan masalah, dengan adanya rasa nasionalisme dan pikiran yang terbuka, perbedaan dapat diatasi dengan keragaman dapat menjadi kekuatan yang memperkuat bangsa. Dalam keseluruhan diskusi, pentingnya mengakui dan menghormati keragaman dalam masyarakat ditekankan sebagai kunci untuk mendorong inklusivitas dan hidup berdampingan secara damai. Yang kedua itu hasil dari diskusi LTM subpokok bahasan bagian 2. Konstitusi merupakan esensi dari negara Indonesia yang terdiri dari beberapa elemen penting seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan kedaulatan. Konstitusi dan tujuan negara juga merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan. Geopolitik dan geostrategi juga berperan penting dalam esensi
negara Indonesia, di mana kedua konsep tersebut mempelajari hubungan antara geografi dan politik dan bagaimana geografi mempengaruhi kebijakan politik suatu negara. Diskusi ini juga menekankan peran strategis Indonesia dalam politik regional dan global sebagai negara kepulauan yang besar dengan sumber daya alam yang melimpah. Meskipun menghadapi banyak tantangan seperti kemiskinan dan degradasi lingkungan, Indonesia tetap menjadi negara yang menarik, unik, indah, dan dinamis dengan banyak hal yang dapat ditawarkan, termasuk flora dan fauna yang unik dan pemandangan yang menakjubkan. Yang ketiga ada hasil dari diskusi LTM Supakap bahasan bagian 3, pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila adalah landasan filosofis resmi negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip dasar, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pembahasan mencakup sejarah lahirnya Pancasila, tokoh-tokoh demokrasi, dan tokoh-tokoh yang berkontribusi, nilai-nilai Pancasila sebagai panduan hidup dalam kehidupan masyarakat, serta pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis di Indonesia. Pembicaraan mengemukakan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat dan lembaga negara. Dan jika dilakukan dengan baik, maka Indonesia dapat menjadi negara yang lebih kuat dan kohesif di masa depan. Dan yang keempat, hasil dari diskusi LTM Supokok bahasan bagian 4, kewarganegaraan adalah status hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang diakui sebagai warganya. Sebagai warga negara, seseorang memiliki hak-hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan menjaga demokrasi yang sehat serta berfungsi dengan baik. Di Indonesia sendiri, kewarganegaraan diatur oleh undang-undang dan dapat diperoleh melalui beberapa cara seperti perkawinan dan naturalisasi, serta didasarkan pada 4 asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang. Status kewarganegaraan juga memiliki pentingnya karena menunjukkan keaktifan seseorang sebagai anggota masyarakat di suatu negara dan menghindarkan diskriminasi terhadap penduduk pribumi seperti yang terjadi pada masa penjajahan Belanda. Oleh karena itu, menjadi warga negara yang baik dan menjalankan hak dan kewajiban yang diperlukan sangat penting untuk memperoleh keberhasilan suatu bangsa. Yang kelima dan terakhir, hasil dari diskusi LTM Supokok bahasan bagian 5. Keterlibatan Indonesia dalam komunitas internasional mencerminkan komitmen Indonesia untuk mendorong kerjasama dan saling menghormati antar bangsa. Indonesia telah memainkan peran penting dalam urusan regional dan global melalui keanggotaannya di berbagai organisasi seperti PBB, ASEAN, dan G20, serta menjadi pendukung kuat perdamaian dan stabilitas di kawasan ini. Meskipun hubungan antara bangsa tidak selalu serasi karena menyangkut kepentingan nasional masing-masing, Indonesia memposisikan dirinya sebagai pihak netral yang mendukung perdamaian dunia dan melakukan kerjasama serta menjalin hubungan diplomasi yang baik dengan negara-negara lain. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan dan peluang besar di era globalisasi, sehingga diperlukan upaya memperkuat ekonomi, menerapkan kebijakan nasional yang efektif, dan melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam pembangunan untuk meningkatkan kemampuan bersaing Indonesia di level global. Sekian presentasi dari kelompok FG3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.